Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Ada mantan HP flagship lagi nih yang bakal saya review pada video kali ini, yang merupakan seri penerus HP Sony Xperia XZ2 yang udah sempat saya review sebelumnya, yaitu Sony Xperia XZ3. Harga waktu awal rilis dulu dijual seharga 13 jutaan, tapi kali ini kita beli di marketplace online cuma seharga 2,5 juta aja loh guys. Udah pakai chipset sekelas Snapdragon 845 dan desain premium dari Sony, apalagi kali ini udah pakai panel layar OLED. Apakah HP ini masih worth untuk dibeli di tahun 2021 ini? Yuk kita bahas pada video kali ini. Impresi awal waktu megang HP Sony yang satu ini tuh emang kayak dejavu ya. Karena memang desainnya mirip banget dengan seri sebelumnya. Feel di genggaman tangan masih terasa nyaman dan build quality-nya masih terlihat solid dan kokoh. Apalagi pas lihat bagian layarnya yang tampil dengan panel OLED dengan resolusi 2K alias Quad HD+. Didukung fitur SDR, X-Reality Engine, dan Triluminous Display. Membuat kualitas layarnya terasa tajam dan manjain mata banget. Kalau buat nonton konten-konten YouTube yang udah support SDR. Kualitas stereo speakernya juga udah oke banget. Bagian kanan dan kiri makin terlihat bezel-less karena udah pakai layar yang melengkung. Hanya saja bagian dagu dan dahinya masih cukup terasa tebal. Sayangnya lagi fingerprintnya masih ditaruh di belakang dan peletakannya juga masih sama seperti seri sebelumnya. Jadi ya cuma perlu ngebiasain aja biar nggak salah posisi mencetnya ke arah lensa kamera belakangnya. Sony Xperia XZ3 ini ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 845. Yang dipadukan dengan RAM 4GB LPDDR4X dan ROM 64GB UFS 2.1. Ketika dites menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mencapai skor 264 ribuan. Pengetesan menggunakan aplikasi Geekbench 5 menghasilkan skor 498 poin untuk single core dan skor 1595 poin untuk multicore-nya. Lalu inilah performa realnya saat menjalankan 3 game SD yang sudah saya siapkan. Game yang pertama saya tes bermain game PUBG Mobile. Settingan tertinggi bisa di SDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan untuk pengalaman terbaik saya mainkan pada settingan Smooth Extreme. Gameplaynya sih terasa stabil dan memang cenderung smooth. Sedikit frame drop terasa ketika bertemu player asli, tapi overall masih sangat playable. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 41 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 15%. Game kedua saya tes bermain Genshin Impact. Ternyata untuk settingan defaultnya berada di medium. Tapi saya mainkan pada settingan tertinggi dengan mengaktifkan mode 60 fps dan gameplaynya jadi terasa lag dan kurang smooth. Frame drop terasa saat bertarung melawan monster dan saat efek skill animasinya muncul. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 43 derajat dengan penurunan baterai sekitar 20%. Game yang terakhir saya tes bermain game Aspal 9. Settingan 60 fps-nya ternyata belum terbuka, tapi saat dirubah ke settingan high quality, gameplaynya jadi kurang smooth dan terasa ada sedikit lag saat mengeluarkan nose hingga bertabrakan dengan musuh. Namun efek animasi seperti blur atau bokehnya tetap bisa ditampilkan dengan baik. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP naik hingga 40 derajat Celcius dengan penurunan baterai sekitar 15%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan volume dan brightness di 50%, baterainya berkurang sekitar 9%. Tapi menggunakan koneksi WiFi loh ya. Oh iya, HP ini memiliki kapasitas baterai sebesar 3300 mAh yang mendukung fast charge 18W dan juga mendukung fitur keren sekelas flagship yaitu wireless charge. Saya tes juga menggunakan aplikasi sensor box dan ternyata hanya ada 2 sensor saja yang tidak terdapat pada HP ini. Setelah bahas bagian performa, lanjut bagian kameranya. Memiliki satu kamera utama sebesar 19 MP berapertur f2.0 yang menggunakan sensor Sony IMX400 Exmor RS. Selain udah pakai fitur hybrid autofocus, terdapat juga fitur 5-axis ACE agar perekaman videonya lebih stabil. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri bersensor 13 MP berapertur f1.9 yang juga memiliki fitur 5-axis ACE. Kualitas jepretannya juga masih oke banget untuk diandalkan di kebutuhan masa kini. Dynamic range-nya luas, warnanya vibrant, dan detailnya juga tetap terasa tajam. Baik kamera depan atau belakangnya tetap sama-sama memberikan kualitas fotografi yang oke. Tapi kalau untuk mode portrait atau bokeh di kamera belakangnya terasa kurang rapi, malah lebih rapi pada kamera depannya. Perekaman videonya juga tergolong stabil dan cukup smooth walau belum ada fitur OIS-nya. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretan dan perekaman videonya.
Kesimpulannya, buat yang pengen ngerasain mantan flagship yang desainnya cakep dan anti mainstream, Sony Xperia XZ3 ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat di tahun 2021 ini. Selain harganya udah terjun bebas, fitur-fitur khas smartphone flagship masih bisa dirasakan di HP yang satu ini. Jujur aja nih, walau baru pakai HP ini beberapa hari aja, saya udah jatuh cinta dan pengen banget jadiin HP ini sebagai HP pengganti Samsung S9 Plus saya, yang udah saya pakai hingga saat ini. Tapi ya tetap sih, kelemahan HP flagship 2 atau 3 tahun yang lalu itu terdapat pada daya tahan baterainya. Jika untuk penggunaan yang aktif bisa 2-3 kali charge per harinya. Nah, buat yang tertarik untuk membeli HP ini, linknya sudah saya sertakan juga di kolom deskripsi ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.